Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema Mami mantan sangat membencimu. Tanda mantan masih sangat mencintaimu. Mungkin kita merasakan penolakan dari orang tuanya mantan, dari papi dan maminya mantan. Walaupun biasanya yang akan lebih aktif itu maminya atau ibunya ya. Kalau bapak-bapak itu kan ya nurut sajalah apa yang dikatakan dan diinginkan oleh istrinya. Nah, misal kita sudah tidak mendekati mantan, sudah berhenti mengejar-ngejar mantan, sudah menerima jika mantan tidak boleh bersama kita atau orang tuanya tidak menginginkan kita. Tapi orang tuanya masih saja menunjukkan kebencian yang luar biasa kepada kita. Ketemu nih, misal ya, tidak sengaja, ketemu lagi belanja, ketemu lagi jagung manten, dan seterusnya. Mereka akan membuang muka atau menunjukkan ekspresi wajah yang tidak suka. Ya, bahkan ada nih ya, teman saya ini menarik. Jadi dia kan menikah ya secara siri dengan seorang wanita. Nah, dalam perjalanannya orang tuanya si wanita ini tahu nih ya, kemudian dipaksalah dia untuk bercerai dengan istrinya tadi ya. Nah, istrinya itu kemudian dijodohkan dengan orang lain ya. Ya sudah, dia kemudian berhenti. Dia meneruskan hidupnya, bekerja, berkarya, dan seterusnya. Tidak pernah mengganggu lagi mantannya, ya. Jadi dia tahu diri saja. Kalau dia memang sudah tidak diinginkan, dia akan menepi ya, karena dia bilang, saya ini sudah biasa tidak diinginkan. Jadi teman ini memang latar belakangnya menyentuh lah. Jadi dia lahir begitu, orang tuanya sebelum dia lahir itu sudah bercerai. Ya, usia 2 hari dia dititipkan kepada orang lain, kepada keluarga lain. Ya namanya hidup sebagai anak angkat, apalagi sejak kecil dia juga sudah tahu kalau dia anak angkat karena semua orang di circle itu bilang bahwa dia anak angkat. Kan sebenarnya kasihan ya. Kan kalau orang-orang kan biasanya ngerti kalau anak angkat setelah dewasa, mau menikah kan. Ini dari kecil ya. Bayangkan saja bagaimana beratnya beban psikologis dia menjalani hari-hari di masa ketika usia dia masih sangat muda. Ya namanya hidup sebagai anak angkat dalam keluarga yang tidak terlalu menginginkan dia juga ya. Ya dia cerita bahwa kehadiran dia lebih sebenarnya seperti pembantu lah ya. Kalau mau makan ya harus bersih-bersih dulu ya. Dan itu pun nunggu yang lain selesai makan. Coba bayangkan tuh anak usia 5-6 tahun itu sudah menjalani hidup yang sekeras itu. Ya. Misal kalau pagi itu nunggu kakak-kakaknya beres makan dulu. Ya. Nah, nanti kalau beres sisa mereka baru dia yang makan ya. Cuci piring, kemudian baru pergi
berangkat ke sekolah. Makanya ke sekolah terlambat terus tuh katanya. Begitu juga kalau kakak-kakaknya disekolahkan di sekolah yang bagus, nah dia disekolahkan yang ya begitulah, yang penting sekolah katanya kan gitu. Terus ya itu tadi, kalau mau makan siang ya harus bantu-bantu dulu, pulang sekolah, ganti seragam, ya. Kalau ada cucian yang belum dicuci ya dicuci dulu. Kemudian kalau halaman belum disapu atau banyak daun-daunan ya harus nyapu-nyapu dulu, ngepel dulu, ya. Kemudian membersihkan kamar mandi dulu. Nah, baru dapat makan siang, ya. Begitu juga kalau misalnya ada yang lagi marah-marah tuh di rumah tuh, ya dia yang paling kecil kan, ya otomatis dia akan jadi sasaran kemarahan, ya. Eh, Ya namanya anak-anak ya, kadang-kadang kan agak membantah-membantah juga kan. Misal oleh kakaknya gitu, bertengkar begitu, dia mulai berani-berani sedikit tidur di luar ya. Jadi dia bilang itu yang namanya tidur di luar itu biasalah gitu kan. Bahkan juga sering tuh dalam keadaan demam itu hujan ya tidur di teras rumah itu biasa ya. Pakai ada bantal kursi, dia bilang di luar itu kursi bambu, nah itu ada alas kursinya itu ya pakai itulah. Kemudian berselimutkan koran itu biasa katanya gitu. Bahkan dia cerita dia sempat kena malaria itu sampai 2 kali kan, karena daerahnya itu dulu kan masih berawa-rawa itu ya, banyak nyamuk malaria, ya anak kecil disuruh tidur di luar tanpa obat nyamuk dan seterusnya. Ya kena malaria lah sampai 2 kali. Nah, jadi ya dia bilang tidak diinginkan itu adalah sesuatu yang biasa dalam hidup dia. Wong orang tuanya saja tidak menginginkan dia kok, ya kan? Nah, apalagi mertuanya gitu. Nah, jadi ketika dia memang merasa sudah tidak diinginkan, dia pun masih berusaha untuk menjelaskan kepada istrinya bahwa kita ini masih suami istri. Ya, kalaupun dia dipaksa untuk menceraikan, melepaskan, kan namanya dipaksa. Dipaksa kan tidak ada talak di situ, tidak ada perceraian. Tapi ya dia lihat ya karena istrinya juga sudah tidak menginginkan dia, ya namanya juga nikah siri kan. Nanti dia memaksakan diri, orang bilang ngaku-ngaku, ya. Ya sudah, dia kemudian menepi lah, minggir gitu. Ya sudah, dia melanjutkan hidupnya, bekerja, berkarya, dan seterusnya. Nah, menariknya, ibu mertuanya atau mami mertuanya itu masih saja ya terus membenci dia. Dia sama sekali tidak mengganggu. Misal dia buat postingan di media sosialnya. Tahu-tahu mami mertuanya memberikan komen ya dengan komen-komen yang pedas itu dan seterusnya. Ya, dia diamkan saja, dibiarkan saja. Ya karena dia bilang itu pertanda baik itu Mas, dia bilang. Kenapa saya bilang? Ya karena kalau mami mertuanya masih terus membenci saya seperti itu, nah itu menunjukkan tuh bahwa istri saya itu yang sekarang sudah dikawinkan dengan orang lain masih mencintai saya. Kenapa maminya jadi sebenci itu dan masih membenci saya terus-menerus ya? Karena di sana ya istri saya itu masih terus membicarakan saya. Ya, kan kalau orang mencintai, maka dia akan selalu membicarakan orang yang ia cintai. Man ahabba say'an aksaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Dan itulah
yang membuat maminya tambah benci kepada saya. Nah, menarik kan ya? Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, insya Allah video ini kita posting hari Jumat malam. Besoknya hari Sabtunya tanggal 17 Mei 2025 kita ada webinar ya. Temanya sudah berbulan-bulan berdoa tapi belum ada tanda-tanda mantan akan kembali. Lakukan 3 hal ini untuk mempercepat doa terkabul ya. Nanti informasi dan pendaftaran bisa chatting WhatsApp ke nomor official kita yang ada di bawah ini ya. Nanti yang mau curhat silahkan, yang mau tanya-tanya di luar tema juga insya Allah kalau ada ilmunya nanti kita bahas bareng-bareng ya. Kalau ada yang mau minta didoakan, nanti kita berdoa bersama-sama ya. Kita bacakan doa untuk memindahkan perasaan cinta di hati kita, rasa kangen di hati kita ke hatinya mantan ya, insya Allah. Nah, jadi itu kan ketika si istri itu, ya kita sebut gampangnya lah mantannya lah ya, karena kan juga sudah nikah sama orang lain, masih terus membicarakan dia, dan itu akan membuat orang tuanya mantannya itu semakin membencinya, membenci si laki-laki itu. Begitu juga, misal dia dijodohkan nih, dikawinkan dengan orang lain. Ketika perasaan cinta itu masih ada, nah maka dia tidak akan maksimal tuh di dalam menjalankan perannya sebagai istri atau sebagai suami dan seterusnya. Ya kenapa? Ya namanya orang masih cinta. Kalau orang masih cinta itu secara sadar dia akan terus membicarakan orang yang masih ia cintai. Artinya ketika dia melek, beraktivitas, ngobrol dan seterusnya. Ketika dia tidur pun namanya masih cinta. Kadang-kadang orang mengigau ya, menyebut nama orang yang ia cintai itu. Nah, sehingga kan bertengkar terus tuh dia dengan pasangannya. Kenapa? Karena mantan ini masih saja terus membicarakan orang yang ia cintai dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidur. Nah, jadi ya, jangan sedih ya ketika maminya mantan masih terus membenci kita. Itu justru tanda yang bagus tuh. Di sana mantan masih terus menunjukkan bahwa dia mencintai kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.